wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak ibu, siswa-siswi SMK Bina Mandiri dan SMK Bakti Mandiri, pada hari ini bulan Ramadan kita berjumpa kembali dalam judul Menggapai Kebahagiaan yang Hakiki, masih dengan Ibu Afrina Yeni Laili. Anak-anak ibu, mari kita layankan pikiran kita sesaat. Ada seorang orang kaya yang mempunyai mobil yang mewah, mobil yang bagus. Seketika dia berjalan mengelilingi kampung, dan ketika di kampung tersebut dia bertemu dengan sawah yang sawahnya hijau indah dilihat. Kemudian di pematang si orang kaya tadi melihat ada anak, kemudian ada istrinya yang membawa makanan. Nah, kemudian ada di sebuah pondok yang kecil di tengah sawah ada seorang laki-laki yang sudah tua, pakaiannya lumpur, kotor, menanti kedatangan si anak dan istrinya. Kemudian suami istri dengan anak menghampiri suami, kemudian terjadilah mereka makan bersama. Kemudian orang kaya yang di atas mobil tadi melihat, oh alangkah bahagianya seorang petani, begitu lapar, ada anak, ada istri yang membawakan makanan. Lapar pun hilang seketika, dahaga pun hilang, rindu pun sirna. Apakah orang kaya tadi yang di atas mobil merasa tidak bahagia? Kemudian begitu sebaliknya, setelah petani tadi makan, dia melihat orang kaya tadi di atas mobil. Petani tadi pun juga ngomong, oh alangkah bahagianya seorang orang kaya. Dia duduk di atas mobil besar, mewah, megah, sementara saya hanya duduk di atas pondok tua. Maka dua-duanya, manusia yang berdua ini pada hakikatnya belum bahagia. Begitu juga seorang anak SMP. Ketika dia SMP, dia berpikir, alangkah bahagianya saya kalau seandainya saya masuk ke SMK. Setelah dia masuk ke SMK, dia berpikir lagi, alangkah bahagianya saya kalau nanti saya lulus mendapatkan nilai yang bagus. Setelah nilai yang bagus itu didapat, dia berpikir lagi, alangkah bahagianya saya kalau nanti saya bisa masuk di industri, bekerja di industri yang munafik. Ternyata itu tercapai. Kemudian si anak tadi juga berkata lagi, alangkah bahagianya saya kalau seandainya saya menjadi seorang karyawan tetap. Hal itu tercapai. Berkata lagi, alangkah bahagianya saya kalau seandainya saya menikah dulu. Ternyata kebahagiaan itu belum selesai. Kenapa? Oh, karena di perjalanan ketemu orang lain, dia bertanya, sudah punya anak belum? Sudah punya anak belum? Ternyata punya anak. Si pelajar yang sudah bekerja menjadi karyawan tetap tadi sudah punya anak, dia berpikir lagi untuk menikah satu kali lagi. Jadi kalau begitu, anak-anak ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, jadi yang sebenarnya bahagia itu punya siapa? Maka apakah itu bahagia? Maknanya sa'adah, kebahagiaan. Atau orang yang bahagia itu disebut sa'id. Bahagia itu adalah insyirahus syadar, ketika hati terasa lapang. Ketika apapun yang datang, hati itu terasa lapang. Kita balik lagi, jika seorang petani yang duduk di pondok tadi, dia merasa lapang dan menerima keadaannya, itulah bahagia. Begitu juga dengan seorang orang kaya yang ada punya mobil mewah, kekayaan yang melimpah, tapi dia punya hati yang lapang, itulah bahagia. Begitu juga dengan seorang siswa SMK tadi yang sampai dia menikah, punya anak, dia mempunyai hati yang lapang, itulah bahagia. Jadi bahagia itu terletak pada hati yang lapang. Jemaah rahimakumullah, itulah makanya ketika Nabi Musa alaihissalam
di tengah merasa punya masalah yang berat karena melawan ayah angkatnya Fir'aun, dia meminta hatinya agar dilapangkan kepada Allah dengan berdoa yang sering kita baca, Rabbi shrahli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW kakinya pecah berdarah, giginya sempat patah, polipisnya luka, darahnya menetes, tapi mulutnya tersenyum, hatinya lapang. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan, Allah telah memberikan kepada beliau, alam nasroh laka sodro. Bukannya kami, kata Allah, telah melapangkan untukmu dadamu. Begitulah bedanya antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa ketika beliau mendapatkan kesusahan, mendapatkan permasalahan, beliau meminta kepada Allah seperti yang kita lakukan, Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Begitu juga dengan kita hari ini. Ketika kita punya masalah yang banyak, seringlah mengucapkan Rabbi shrahli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Tapi dengan Nabi Muhammad SAW beda. Beliau telah diberikan oleh Allah. Ketika masalah itu ada, Allah telah mengatakan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, beliau punya masalah, belum beliau meminta, Allah telah memberikan. Alam nasroh laka sadro wa wada'na anka wizro allazi anqadha dhahrak. Apabila kamu merasa punya masalah, merasa susah, Allah mengulangnya sampai 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hati lapang inilah yang membuat Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kita kenal Buya Hamka. Beliau tersenyum ketika beliau di penjara. Penanya berjalan dengan pelan dan pasti, maka keluarlah tafsir Al-Azhar. Pada umumnya kalau orang di penjara pasti tidak akan lapang, tidak akan tenang hatinya. Dia berusaha bagaimana akan keluar dari penjara tersebut. Bermodalkan hati yang lapang juga yang membuat Sayyid Qutb dalam sejarah tersenyum menghadapi tiang gantungan yang sebelumnya dipenjara oleh Gamal Abdul Nasir. Namun sebelum kematiannya sempat pula menulis tafsir di dalam penjara yang sekarang kita kenal dengan tafsir Fi Zilalil Quran, di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran. Jadi lapangkanlah dada, lapangkanlah jiwa. Apabila kita melihat ada orang yang tenang, wajahnya cerah, maka kebahagiaan itu bukanlah terletak di wajahnya yang tenang. Apabila kita melihat ada orang yang melangkah dengan langkah kaki yang tenang, wibawa, maka kebahagiaan itu bukan terletak dari langkah kakinya. Apabila kita melihat ada orang yang ayunan tangannya tidak tergesa-gesa, tapi kebahagiaan itu bukanlah terletak dari ayunan tangannya. Berarti di manakah letaknya kebahagiaan tersebut? Anak-anak ibu sekalian, maka ingatlah, di manakah letaknya kebahagiaan itu? Ketahuilah bahwa kebahagiaan itu terletak pada ala fi zasadil mudghah. Ketahuilah bahwa kebahagiaan itu terletak pada segumpal, sekepal. Apabila yang segumpal itu rusak, maka rusaklah semuanya. Apabila yang segumpal, yang sekepal itu baik, maka yang lainnya akan mengikuti baik. Apakah yang segumpal itu? Yang segumpal itulah nanti yang akan mengendalikan mata, tangan, kaki. Dialah yang mengendalikan. Di sanalah tempatnya yang akan mengendalikan rasa emosi, rasa rindu, rasa sayang, emosi, fasik, kufur. Di sanalah tempat bersemayamnya. Apakah itu? Di sanalah tempatnya yang disebut dengan hati. Maka jika kamu benci terhadap seseorang, maka bencilah secukupnya. Jika kamu sayang kepada seseorang, maka sayanglah secukupnya.
Sebab kenapa demikian? Hari ini kita benci pada seseorang tersebut, mungkin esok pagi dia kebencian kita telah berkurang kepadanya. Begitu juga orang yang kamu sayang hari ini, kalau kelewat sayang, bisa jadi esok hari dia adalah orang yang engkau benci. Anak-anak ibu sekalian, sering kita lihat di luar sana orang berkata, siapa dia? Oh, itu dia adalah yang dulu orang yang aku sayangi. Tapi sekarang dia adalah orang yang tidak peduli dengan saya. Kita lihat lagi, siapa dia? Oh, dia dulu orang yang paling aku benci. Kalau sekarang masih dibenci sedikit, tapi dia peduli dengan saya. Karena nanti pada waktunya tiba, tidak ada gunanya harta yang banyak, yang melimpah, kedudukan yang ada, itu tidak akan ada. Yang ada itu adalah menghadap Allah, itu adalah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Qalaba artinya bolak-balik. Kita yang punya hati ini berbolak-balik. Pagi kita senang, mungkin siang kita punya masalah yang besar, atau juga sebaliknya. Maka apakah yang dapat menolong kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, baik itu di dunia maupun di akhirat? Yang menolong itu nanti adalah ala bizikrillah. Ketahuilah dengan zikir Allah. Berzikirlah kepada Allah, hati ini akan lapang. Zikir itu bukan hanya sekedar kita berzikir subhanallah, subhanallah, itu bagiannya. Zikir dengan cara mengingat Allah dengan kalimat zikir. Zikir kepada Allah, mengingat Allah dengan cara sholat yang sempurna, sholat sunnah. Zikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Zikir kepada Allah dengan bersedekah. Zikir itu artinya mengingat. Zikir kepada Allah, mengingat Allah pada waktu, di mana dan kapanpun. Maka jagalah hati yang bolak-balik ini, jagalah dengan zikir kepada Allah. Karena hati ada di dalam tubuh kita, tetapi hati adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Punya Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Fisik kita ini adalah punya Allah, hati kita ini adalah punya Allah. Maka kembalikanlah kepada Allah dengan cara bizikrillah. Ingatlah Allah selalu. Anak-anak ibu sekalian, di penghujung materi kita hari ini, ibu menghimbau, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tidak ada orang yang lengkap kebutuhan hidupnya. Tidak ada orang yang sempurna dengan orang tua. Jangan sekali-kali kalian bandingkan antara keadaan kalian yang ada pada hari ini dengan orang lain. Tapi terimalah apa yang ada itu sekarang dengan lapang dada. Dengan kalian menerima lapang dada, maka hati ini akan merasa tenang. Kebahagiaan yang hakiki itu akan diperoleh dengan cara banyaklah kalian berzikir, banyaklah membaca Al-Quran. Jika belum, belajarlah baca Al-Quran, sempurnakanlah sholatnya, kemudian banyaklah bersedekah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan, banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.